kita akan sama-sama mempelajari materi tentang novel. Pernahkah kamu membaca sebuah novel? Atau jangan-jangan kamu adalah salah satu penggemar berat novel? Nah, pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang novel. Sebelum masuk jauh lebih dalam, kira-kira pengertian dari novel itu apa sih? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari novel, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur-struktur dan bagian-bagian yang ada di dalam sebuah novel. Nah, struktur yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian ringkasan isi cerita yang terdapat di awal novel yang sifatnya opsional. Artinya, abstrak boleh ada atau tidak di dalam novel. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian penjelasan awal mengenai latar waktu dan suasana, seperti terjadinya cerita, dan juga berisi pengenalan tokoh dan penokohan. Kemudian, struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat yang dapat memunculkan konflik. Struktur yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah bagian yang berisi puncak konflik dalam cerita. Struktur novel yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokoh setelah mengalami puncak konflik. Kemudian, struktur novel yang keenam adalah koda. Koda adalah bagian yang berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Coba kamu bayangkan sebuah rumah. Rumah akan terbentuk menjadi sebuah bangunan yang bagus karena terdiri dari berbagai unsur pembentuknya. Sama seperti novel, novel juga memiliki unsur-unsur yang membentuk novel tersebut atau yang kita sebut sebagai unsur intrinsik. Nah, apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema. Lalu yang kedua ada tokoh, ada alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Ketika kalian membaca sebuah novel, apa sih yang bisa kamu dapatkan setelah membaca novel-novel tersebut? Jika dicermati, ternyata novel-novel tersebut menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial dan budaya dari si pengarang tersebut loh. Nah, seperti di dalam novel trilogi Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari. Di novel ini, kamu akan menemukan nilai-nilai sosial dan budaya yang dialami oleh pengarang dalam kehidupannya. Nilai-nilai sosial dan budaya didasari dari lingkungan pengarang yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Ya, demikianlah pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi novel. Semoga kalian semua bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran tentang novel setelah menonton video ini. Nah, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!